Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Nifdal, NIM 2201911000034 dari Prodi Teknik Mekatronika. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dioda. Jadi pengertian dioda ialah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi menyearahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau kata lainnya penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Struktur utama dioda adalah dua buah kutub elektroda berbahan konduktor yang masing-masing terhubung dengan semikonduktor silikon jenis P dan silikon jenis N. Anoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis P, di mana elektron yang terkandung lebih sedikit, dan katoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis N, di mana elektron yang terkandung lebih banyak. Pertemuan antara silikon N dan silikon P akan membentuk suatu pembatasan yang disebut P-N junction. Material semikonduktor yang digunakan umumnya berupa silikon atau germanium. Adapun semikonduktor jenis P diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektron valensi kurang dari 4. Contoh, boron. Dan semikonduktor jenis N diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektrovalensi lebih dari 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh rangkaian dioda. Jadi di sini dioda bisa diaplikasikan ke dalam berbagai desain sirkuit elektronika, baik berfungsi secara mandiri ataupun sebagai komponen pendukung. Berikut ini beberapa contoh rangkaian dioda yang biasa kita lihat pada bermacam modul perangkat elektronika. Salah satunya ialah rangkaian dioda penyearah. Dioda sering digunakan pada rangkaian penyearah arus listrik AC menjadi DC. Model rangkaian seperti ini sangat sering kita temukan pada berbagai modul rangkaian dan perangkat elektronika. Ada beberapa macam varian rangkaian penyearah yang menggunakan dioda sebagai komponen utamanya, yaitu sistem penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, dan penyearah jembatan. Tiap sistem penyearah tegangan AC tersebut memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Pada jenis rangkaian sederhana, umumnya menggunakan sistem penyearah setengah gelombang. Namun, pada jenis rangkaian yang membutuhkan kestabilan output DC yang baik, umumnya banyak memakai sistem bridge untuk menyearahkan tegangan AC. Jadi di bawah ini merupakan salah satu contoh gambar rangkaian dioda penyearah gelombang penuh. Selanjutnya ialah rangkaian dioda Zener. Dioda Zener adalah salah satu jenis dioda yang memiliki karakteristik tersendiri. Pemberian bias untuk dioda Zener dilakukan secara terbalik. Komponen ini akan melewatkan arus listrik ketika tegangannya melebihi ambang batas. Tegangan yang dimiliki oleh dioda Zener bermacam-macam, mulai dari 2,2 volt hingga 48 volt. Rangkaian dioda proteksi. Jadi sifat dioda yang seperti katup satu arah, di mana hanya bisa melewatkan arus listrik
searah saja, memungkinkan komponen ini bisa digunakan sebagai sirkuit proteksi tegangan. Selanjutnya ialah rangkaian dioda pengaman tegangan. Penggunaan dioda juga sering diaplikasikan pada sirkuit relay atau induktor. Dioda dipasang secara paralel dengan kumparan relay. Ketika kumparan relay diberikan arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan. Medan magnet ini akan menarik mekanisme tuas saklar relay. Ketika aliran arus listrik dihentikan, maka medan magnet pada kumparan relay akan hilang dan melepaskan tuas saklar atau switch. Selanjutnya mengenai contoh soal. Jadi di sini diketahui VIN sama dengan 12 volt, RS sama dengan 120 ohm, dan RL sama dengan 220 ohm. Apabila tegangan Zener atau bisa disebut VZ sebesar 5 volt, tentukan RL min. Di sini diketahui IRL sama dengan VOUT dibagi RL. IRL sama dengan 5V, 5 volt dibagi 220 ohm. Jadi sama dengan 0,023 ampere. 0,023 ampere diubah menjadi 23 miliampere, sehingga IZ sama dengan IS dikurangi IRL, IZ sama dengan 58 miliampere dikurangi 23 miliampere sama dengan 35 miliampere. Tahanan beban minimum bisa disebut RL min. Jadi di sini RL min hasilnya ialah 86,21 ohm. Sekarang jadi cara kerja dioda secara sederhana. Cara kerja dioda dapat dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu yang pertama, kondisi tanpa tegangan, bisa disebut unbiased. Yang kedua, diberikan tegangan positif, yang bisa disebut forward biased. Dan yang terakhir, tegangan negatif, yang bisa disebut dengan kata lain reverse biased. Lalu kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu pembatasan medan listrik pada daerah P, N, dan junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektro dari sisi N ke sisi P. Lalu elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N, dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron pada dioda. Lalu, kondisi tegangan positif atau forward bias.
Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan membangkitkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda, sehingga arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup. Lalu selanjutnya, kondisi tegangan negatif atau yang kata lain reverse bias. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda, dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Lalu, jenis-jenis dioda dan fungsi dioda. Jadi dioda ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Jenis-jenis dioda dan aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah PN Junction diode. Dioda standar yang terdiri dari susunan PN dan memiliki cara kerja seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dioda jenis ini adalah diode yang umum sekali digunakan untuk pasaran. Kata lainnya diode generik. Lalu digunakan terutama sebagai penyearah arus. Lalu yang kedua ialah light emitting diode, atau kata singkatnya ialah LED. Saat dialiri arus forward bias, LED akan mengeluarkan cahaya. LED saat ini umum sekali digunakan sebagai alat penerangan, dan beberapa jenis digunakan untuk menggantikan lampu fluoresen atau lampu yang tidak LED. Yang selanjutnya ialah laser diode. Dioda jenis laser juga menghasilkan cahaya. Namun, cahaya yang dihasilkan adalah cahaya koheren. Aplikasi diode laser adalah perangkat pembaca CD dan DVD dan laser pointer. Dan yang terakhir ialah
Fotodiode. Fotodiode dapat menghasilkan energi listrik apabila daerah PN junction disinari. Umumnya, fotodiode dioperasikan dalam reverse bias sehingga arus yang kecil akibat cahaya dapat langsung terdeteksi. Fotodiode juga digunakan untuk mendeteksi cahaya. Lalu di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan penerapan dioda. Yang pertama ialah dioda sebagai penyearah setengah gelombang. Yang kedua, dioda sebagai penyearah gelombang penuh. Yang ketiga, dioda bridge sebagai penyearah gelombang penuh. Yang keempat, dioda sebagai pengganda tegangan. Yang kelima, dioda sebagai chipper atau clipper. Yang keenam, dioda sebagai clamper. Dan yang ketujuh, dioda sebagai pemancar cahaya. Yang terakhir ialah dioda Zener sebagai pengatur tegangan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.